Jadi Nabi tahu siapa yang cinta sama beliau, siapa yang membela beliau, ya. Meskipun jauh di akhir zaman, kalaulah kita cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu tahu, Nabi itu bisa jadi saksi. Siapa sahabatnya Doraemon? Nobita. Semuanya tahu. Tapi ketika ditanya siapa sahabat Rasul, siapa istri Rasul, mereka tidak tahu. Padahal ngakunya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad faza man ittaqah wa qad khaba man asah. Laqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Alhamdulillah, para ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat rahimakumullah, kita bisa bertemu pada pertemuan malam hari yang mulia ini. Nah, insyaallah atas pertolongan Allah, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita harus bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang tidak akan pernah bisa terhitung jumlahnya, yang mana di antara nikmat tersebut adalah kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan yang paling penting adalah hidayah iman dan Islam, sehingga kita bisa meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang dijanjikan Allah, dan meyakini bahwa Allah telah mengutus seorang rasul, seorang nabi yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena dengan nikmat itu kita semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang palsu atau yang semu, bukan kebahagiaan yang tipuan, ya. Karena Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, wa ma arsalnaka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu ya ayatnya. Tidaklah kami mengutus kamu, yakni Nabi Muhammad, kecuali jadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan bahwa Nabi itu diutus jadi rahmat
kepada seluruh alam. Itu adalah karunia dari Allah. Dan yang mengimani dan yang mengikuti menerima rahmat tersebut, kata di tafsirnya itu, faman qabila hadhihi rahmah, faman qabila hadhihi ni'mah wa syakara hadhihi rahmah sa'ada fid dunya wal akhirah. Orang yang menerima nikmat yakni diutusnya Rasul, berarti dia mengimani kepada Rasul, ya, dan bersyukur terhadap rahmat diturunkannya Rasul, maka dia akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita mau bahagia di dunia, di akhirat, apalagi, ya. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, salah satu cara bahagia dunia dan akhirat adalah menerima Rasul. Maksudnya menerima risalah Rasul, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang menolak, sementara orang yang tidak mau ikut terhadap sunnah Rasul, tidak mengimani Rasul, maka khosiro fid dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhirat. Hidupnya tidak akan bahagia. Makanya nikmat ketika kita diberi oleh Allah keyakinan, diberi oleh Allah kepercayaan, keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan kita diberikan kemampuan untuk mengikuti atau berusaha berbaris dalam barisan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana insya Allah mulai malam ini kita akan rutin, ya, seminggu sekali mengkaji khusus sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu sangat penting, ya. Yang rujukannya yakni kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudhari Bek. Nah, sebelum ke kitab, di sini kita harus menyadari dulu, harus sama-sama satu pemikiran. Kenapa sih kita ini penting atau harus mempelajari sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya? Kenapa kita harus belajar sirah, belajar perjalanan hidup Rasul? Apa urgensinya? Apa pentingnya untuk kita? Ya, karena kita ini kan umat Islam. Kalau umat Islam, berarti pintu masuk pertamanya saja adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ada nama Muhammad Rasulullah, yang mana Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang wajib kita ikuti. Sebagaimana dalam muqaddimah tadi disebutkan surat apa? Laqad kana lakum. Nah, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21. Ini urgensi yang pertama, yang menjawab pertanyaan kenapa kita harus belajar sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam ayat tersebut Allah berkata, laqad kana lakum. Ada lam ibtida, ada qad litahqiq, masuk ke dalam kalimat kana fi'il madi. Kalau qad nempel ke fi'il madi, itu berarti maknanya litahqiq, artinya nyata, benar-benar, sungguh-sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah, ya. Di sini disebutkan lakum dulu. Laqad kana
lakum, sungguh-sungguh untuk kamu di dalam diri Rasul itu ada uswatun hasanah, ada contoh atau suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Teladan yang baik itu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap keselamatan di yaumil akhir, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mengaku ingin selamat dunia akhirat, ingin dapat rahmat, ingin selamat di hari kiamat, maka harus terus mencontoh dan menguswah kepada Rasul. Berarti setiap tingkah laku Rasul dan perjalanan hidup Nabi Muhammad itu harus kita teladani menjadi pola hidup kita. Jangan sampai ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi malah menguswah kepada selain Rasul, malah mengidolakan selain Rasul. Makanya penting kita belajar sirah. Kenapa? Bagaimana kita mau menguswah kepada Rasul kalau sama Rasul saja tidak tahu, tidak kenal. Ya. Makanya bagaimana mau mencontoh orang Rasul, perjalanannya, lahir tanggal berapa, bagaimana perjuangannya, bagaimana Rasul berakhlak, dia tidak tahu. Orang tidak mungkin mengidolakan seseorang kalau dia tidak tahu orang tersebut, ya. Banyak orang Islam yang Masya Allah ditanya, siapa anaknya Raffi Ahmad? Siapa? Tahu semua, Rapatar. Tapi ketika ditanya siapa putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bengong. Jangan-jangan di sini juga pada bengong kalau ditanya satu-satu, ya kan? Coba cek, jangan-jangan kita lebih tahu keluarga artis daripada keluarga Rasul. Padahal yang akan menyelamatkan kita adalah ketika kita menguswah kepada Rasul, bukan selain Rasul. Jika ditanya keluarga Atta Halilintar pada tahu, wah semuanya tahu, ya. Ditanya keluarga artis, rumah tangga artis, ya, pacarannya berapa kali, kawin cerainya berapa kali, selingkuhannya berapa, ada siapa saja, mereka tahu. Tapi ketika ditanya kisah Rasul tidak tahu. Atau anak-anak muda ketika ditanya istri Rasul siapa, bagaimana perjuangannya, bagaimana perjalanannya, tidak tahu. Tapi ketika ditanya siapa istri Naruto, mereka tahu. Siapa? Hinata. Siapa putranya Naruto? Boruto. Semuanya tahu. Siapa sahabatnya Doraemon? Nobita. Semuanya tahu. Tapi ketika ditanya siapa sahabat Rasul, siapa istri Rasul, mereka tidak tahu. Padahal ngakunya Islam. Tapi mereka lebih tahu Doraemon dan Naruto. Mereka lebih tahu Superman, Batman, Spiderman, yang itu palsu. Cuma dongeng aja kan. Mana ada, ya. Itu kan cuma karangan. Apalagi Doraemon, dari kantong ajaib bisa keluar apa aja. Itu kan hayalan. Ya namanya anak-anak seneng aja. Tapi gede-gede ternyata pahlawan sesungguhnya yang nyata di dunia nyata, yang bisa nyelamatin kita dunia dan akhirat, tidak hanya dunia saja, yang asli syafaatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Superman, bukan Batman, ya, bukan Naruto, bukan artis-artis yang banyak orang Islam sekarang idolakan. Alhamdulillah, mereka ditanya tentang Rasul tidak tahu, tapi ketika datang artis luar negeri, artis Korea datang ke Jakarta, ya,
Siapa itu dari Korea? Blackpink. Terus BTS. Terus kemarin baru-baru ini mau datang Coldplay. Orang-orang, malah kebanyakan orang Islam rela membayar lebih dari 1 juta malah. Untuk apa? Datang ke konser, bayar. Kira-kira untuk ibadah apa bukan? Dapat pahala atau tidak? Ya kan mau hiburan saja, mau senang-senang saja, bukan untuk menguswah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya ya, bagaimana kita mau menguswah kepada Rasul kalau kita tidak tahu runtuyan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu yang pertama ya, Rasul adalah uswatun hasanah. Selain itu, kenapa kita perlu belajar sejarah? Sejarah secara umum, tidak hanya sejarah Rasul saja. Karena Rasul pun di dalam Al-Quran dibimbing dengan sejarah. Coba di Al-Quran itu apakah ada sejarah atau tidak? Hah? Ada kisah-kisah sejarah? Kisah-kisah Nabi zaman dulu ada? Ada. Dari mulai zaman Nabi Adam itu diceritakan kisah-kisahnya kepada Nabi. Ada surat Yusuf menceritakan kisah Nabi Yusuf. Ada tentang keluarga Imron, Ali Imron. Malah jadi nama surat ya. Terus apalagi? Ada surat namanya surat Ibrahim. Dan banyak tersebar kisah Nabi Ibrahim. Di dalam surat Al-Baqarah ada kisah Nabi Adam. Dari mulai surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mulai kesananya tuh tentang Nabi Adam, diceritakan bagaimana dia bersamakan dengan Siti Hawa lalu digoda iblis ya. Terus keluar dari surga. Terus di sana setelah itu di Al-Baqarah itu ada tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa ya. Di mana Nabi Musa waktu itu apa ayatnya teh? Awal tentang Nabi Musa teh, wa idz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan seterusnya tentang Fir'aun dan Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim dan Namrud ya. Itu kan sejarah semuanya. Tentang nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana tentang Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Kan bukan dongeng Al-Qur'an itu. Bukan hanya dongeng sebelum tidur, tapi pedoman hidup, imaman wa hukman, sebagai imam dan sebagai sumber hukum. Tapi kenapa banyak kisah-kisah sejarah? Ini hal yang harus kita renungi. Kisah-kisah itu bukan hanya dongeng saja. Maka lihat surat Yusuf. Surat Yusuf surat keberapa? Surat ke-12 ayat ke-111. Di sana Allah sama memulai ayat dengan kata laqad, kalimat laqad ya. Laqad kana fi qasasihim, sungguh benar-benar telah ada pada kisah-kisah mereka. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka na hadisai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadai wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Artinya apa? Pada kisah-kisah mereka itu benar-benar sungguh-sungguh terdapat ibroh. Yang pertama, diceritakan kisah-kisah orang terdahulu kepada Rasul dan kepada kita semua yang membaca Al-Quran itu apa? Sebagai satu ibroh.
ibroh. Apa itu ibroh? Pelajaran. Sebagai pelajaran. Bagi siapa pelajaran? Liulil albab, bagi orang yang berakal, yang memungsikan akalnya dengan benar, itu namanya ulil albab. Akalnya bukan dipakai mikir yang enggak-enggak. Akalnya bukan dipakai mikirin bagaimana caranya maksiat, bagaimana caranya dapat pacar, ya, bagaimana caranya bisa main, dapat tiket nonton di Jakarta, konser dan sebagainya. Tapi akalnya dipakai untuk terus mempelajari ayat-ayat Allah. Itu ulul albab. Nah, ulul albab, golongan orang yang berakal ini, dari kisah-kisah orang terdahulu selalu bisa mengambil pelajaran. Ada pepatah, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi untuk dapat guru yang terbaik, nggak usah kita yang ngalamin. Ya, misalnya ada teman kita kepleset jatuh di jalan, di suatu jalan misalnya. Kepleset jatuh. Ternyata emang jalannya licin. Akhirnya dia cerita sama kita. Wah, lewat sana tadi saya pengalaman jatuh. Kenapa? Jalannya licin. Nah, kita gak usah pengen ngalamin, ya. Kenapa? Dari pengalaman dia, kita sudah harus bisa belajar. Dia dapat pelajaran, kita juga dapat pelajaran. Kalau pengalaman yang jelek-jelek, ya jangan sampai kita ngalamin. Pelajari saja dari yang sudah-sudah. Makanya diceritakan selain kisah-kisah yang baik, di Al-Quran juga dikisahkan kisah-kisah yang buruk, yang jelek. Maksudnya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Contoh orang yang terkenal pedit, kikir. Siapa itu? Qarun, kan diceritakan diadab oleh Allah. Ya, Fir'aun diceritakan di Al-Quran tidak? Ya, diceritakan Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah. Nah, itu kan sebagai ibroh, pelajaran. Apa ibrohnya buat kita? Tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musa kan itu diselamatkan oleh Allah, ya. Padahal waktu itu kebijakan Fir'aun harus menyembelih anak laki-laki yang lahir. Tiap anak laki-laki harus dibunuh. Ya, singkat cerita lah. Ternyata Nabi Musa dirawat di keluarga Fir'aun oleh siapa? Istrinya Fir'aun, Aisyah. Siapa? Asia. Asia. Dirawat oleh Asia sampai besar. Terus dia menyampaikan hak. Kebayang, dia dibesarkan di keluarga Fir'aun, sudah besar malah melawan ke Fir'aun. Kalaulah tidak ada Al-Quran yang menjelaskan Nabi Musa itu benar dan Fir'aun itu salah, maka bisa jadi orang-orang setelahnya menganggap bahwa Fir'aunlah pahlawan, Musa adalah pemberontak. Nabi Musa adalah seorang yang tidak tahu diri. Kenapa? Karena dia dirawat oleh Fir'aun, tapi udah gede malah ngelawan ke Fir'aun, kan? Malah bikin makar, malah bikin kekacauan. Itu kan sejarah bisa saja dibuat seperti itu. Tapi Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa adalah yang benar, ya. Fir'aun yang salah. Kenapa? Dia takabur. Innahu togo, dia udah ngelewat batas. Karena Fir'aun diuji dengan kekayaan. Fir'aun kaya tidak? Kaya raya. Punya banyak pasukan? Banyak pasukannya. Terus badannya bagaimana? Kuat atau lemah? Kuat. Hidup puluhan tahun, malah mungkin ratusan tahun, dia tidak pernah merasakan sakit. Fir'aun gak pernah pilek.
Puluh satu kali saja gak pernah. Mungkin bersin satu kali saja tidak pernah. Fir'aun mencret satu kali saja tidak pernah. Fir'aun mulas di depan para tentaranya, izin ke WC dulu, mulas, gak pernah. Sehat terus, akhirnya dia sampai ngaku, saya adalah Rabbukumul A'la, saya adalah Rob kamu sekalian alam. Itu kan diceritakan di Al-Quran. Ibrohnya apa? Ya salah satunya jangan sombong. Ternyata kalau orang sombong itu dihinakan oleh Allah. Jangan sombong, karena biasanya orang sombong dia akan melampaui batas. Itu salah satu apa? Ibroh yang bisa kita ambil pelajaran. Terus dari Nabi Musa, pelajarannya apa? Harus siap terus berdakwah siapapun orang yang dihadapinya. Meskipun orang tersebut adalah raja yang punya banyak pasukan, tapi ketika oleh Allah disuruh kita untuk berdakwah, jangan takut. Karena Allah akan menolong. Intan surullaha yansurkum. Allah akan menolong dengan cara Allah. Kita lihat Nabi Musa dan Fir'aun misalnya. Apakah Musa mengalahkan Fir'aun secara 1 lawan 1? Kan tidak, ya. Misalnya perang pasukan Musa dengan pasukan Fir'aun. Kekuatannya besar mana? Besar Fir'aun. Tapi ternyata cara Allah untuk memenangkan Nabi Musa tidak diadukan dua pasukan ini. Gampang sekali. Nabi Musa dikejar, terus apa? Di depannya ada laut, terus Nabi Musa pegang apa? Pegang tongkat. Tongkatnya disuruh oleh Allah, Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk memukulkan tongkat tersebut, lalu terbelah laut. Nabi Musa dan rombongannya selamat, tapi Fir'aun tenggelam. Fir'aun gak bisa renang. Jadi Fir'aun dibikin gak bisa renang sama Allah. Itu kan banyak ibroh-ibroh. Kalau dikaji lagi banyak, ya. Tapi kan bukan bahas kisah Nabi Musa juga. Itu hanya sekilas saja. Nabi Ibrahim, banyak ibrohnya? Banyak sekali. Nabi Ibrahim, apalagi mau Dzulhijjah ini biasanya dibahas Nabi Ibrahim, ya. Kisah Nabi Yusuf dan sebagainya itu adalah sebagai ibroh. Makana hadis yuftaro itu adalah bukan kisah yang dibuat-buat. Di ayatnya, makana hadisan yuftaro, bukan cerita dongeng dan karangan, bukan legenda kayak kisah Tangkuban Parahu, ya. Atau kisah apa? Cerita-cerita rakyat kan banyaknya dongeng, ya, meskipun ada pelajaran moralnya, ada pesan moralnya, tapi tidak dibuktikan kebenarannya. Walakin tasdik, kisah-kisah itu menjadi tasdik, menjadi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsil, dan menjelaskan segala sesuatu. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Warahmatan, dan sebagai kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Coba kita tahu orang tua kita dari siapa? Kita yang kenalan langsung waktu lahiran, atau kita dikasih tahu sama orang lain? Neng, dulu teh Neng teh waktu lahiran teh sama ibu, ditemeninnya si ibu teh melahirkannya, terus sama bibi diais, digendong. Kan kita gak sadar, kita gak ingat. Tahu itu orang tua kita, tahu dia itu ayah kita, tahu dia itu ibu kita, itu dari ada aktenya, ada kartu keluarga, kan? Itu adalah bukti sejarah. Malah dicatatkan tanggal lahir kita berapa. Emang yakin tanggal lahir kita tanggal segitu? Ada yang hakul yakin tidak? Pas lahir teh ninggal kalender. Pas borojol teh mah tanggal sabaraha ayeuna nanya. Kan enggak yakin. Kita tahu dari sejarah, kan? Terus diceritain lah sama orang tua kita. Diceritakan tentang sejarah kakek, sejarah nenek. Itu kira-kira diceritakan itu bentuk sayang atau bentuk apa? Bentuk tidak sayang? Bentuk sayang. Karena dia sayang sama kita, diceritakan. Sing getol, Neng.
belajar teh. Yang rajin belajar. Kenapa? Kerasa sama ibu dulu waktu sekolah gak bener-bener, dulu waktu pesantren ngaji di pesantren gak bener-bener. Diceritain sejarahnya diri ibu kita misalnya, dirinya diceritain sejarahnya. Supaya apa? Kita bisa dapat pelajaran. Dan sebagai rasa sayang kepada kita, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang buruk seperti ibu kita misalnya. Neng, pokoknya jangan malas. Ibu juga kerasa. Pernah diobrolin gitu kan. Ibu ge kaduhung. Ibu nyesel dulu gak ngaji di pesantren. Sekarang Neng tinggal ngaji aja. Biar ibu yang biayain, biar bapak yang biayain. Ada keperluan apa tinggal bilang. Karena ibu bapak nyesel dulu gak ngaji. Nah, itu kira-kira tanda sayang atau tanda benci? Tanda sayang. Diceritain sejarahnya waktu itu supaya kita tidak ikut yang buruknya, ya kan? Itu. Atau ada yang baiknya, misalnya seorang guru ulama terus nyeritain masa lalunya. Saya ini bisa jadi ulama, misalnya saya ini bisa ngajar kalian itu dulu karena belajar, bukan karena ilmu turun dari langit. Saya belajar sebelum subuh menghafal. Kalau tidak dapat hafalan saya dipukul sama pengurus di pondok, diceritain itu supaya apa? Itu sayang itu. Supaya kita ikutin yang baiknya, hindarin yang jeleknya. Warahmatan liqaumi yu'minun. Itu ya. Itu adalah pentingnya kita belajar sejarah. Malah di ayat surat Hud ayat 120. Nabi Muhammad, kata Allah, diceritakan kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad itu untuk menguatkan hati, untuk meneguhkan hati. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad. Ya, kalau sekarang kita yang nerima kisah-kisah itu untuk apa? Untuk apa? Di ayat ini nusabbitu bihi fuadah, untuk meneguhkan hati. Ya, kami teguhkan fuad kamu. Nah, fuad itu apa? Nah, hati. Kalau Pak Ud, pendidikan anak usia dini. Hati-hati. Nah, Pak Uduka bisa salahnya fuadaka. Nah, jadi biasanya gini, kalau misalnya kita lagi drop atau lagi sedih, datang ke orang tua atau datang ke nenek, ke kakek, orang-orang yang udah pengalaman. Coba kita rasain, dengerin cerita mereka, biasanya hati kita tambah tenang, hati kita tambah kuat. Kenapa? Mereka mengalami hal yang lebih parah daripada kita. Kisah-kisah mereka lebih dahsyat daripada kita. Biasanya orang tua, apalagi orang tua dulu ya, punya pengalaman kan banyak ya. Terus kita dengerin cerita mereka. Apalagi kalau cerita zaman penjajahan, wah, bahula mah aki jang, wah, boro-boro rek ngaji, rek sakola, kan? Diceritakanlah itu. Kalau dulu kakek mau sekolah itu harus jalan berkilo-kilo. Pernah diceritain gitu? Biasanya setiap kakek, setiap nenek pernah cerita. Wah, dulu mah mau sekolah teh pakai kresek, terus pakai sendal, malah nyeker, jalan berkilo-kilo, tapi semangat. Alhamdulillah jadi. Itu kan? Terus kita ambil pelajaran, oh iya ya, kenapa saya dicoba sedikit aja, ada godaan di sekolah misalnya, ada di godaan di pesantren, kita langsung drop, padahal dulu cobaan orang tua kita lebih berat ya, lebih berat. Kita kadang jadi kader yang manja, orang-orang yang generasi yang manja, dimanjakan oleh serba kemudahan. Akhirnya masalah sedikit saja gampang stres. Padahal dulu sebelum ada teknologi, ada kemudahan-kemudahan yang kita rasakan,
orang tua dulu hidup bahagia, sehat, jag-jag, badannya kuat. Ya, badannya kuat. Padahal dengan serba keterbatasan. Nah, biasanya kalau habis dengar itu hati kita menjadi kuat atau menjadi apa ya? Tertenangkan gitu ya, tercerahkan. Terus apa? Wajah fi hadhil haqqu wa mau'idhatun wa dzikra lil mu'minin. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran. Jadi kisah-kisah itu benar atau salah? Benar. Ada salahnya? Tidak. Al-Qur'an benar semua. Terus sebagai apa? Mau'idhah. Sejarah itu sebagai mau'idhah dan juga wa dzikra. Apa dzikra? Peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi peringatan juga kan. Kalau kita dengar sejarah orang tua, ingat ya dulu perjuangan kakek, ingat dulu perjuangan bapak. Ketika kita ingat jadi peringatan buat kita supaya kita tidak leha-leha ya. Nah, itu contoh itu adalah sekelumit tentang pentingnya sejarah. Dan yang paling penting, kita ini kan tujuan hidup, malah semua rasul dan nabi itu diutuskan untuk menegakkan din, an aqimud dina wala tatafarraqu fi, untuk menegakkan agama. Ya, termasuk kita para penerus rasul harus punya cita-cita menegakkan din, menjalankan agama kita secara sempurna, secara totalitas. Tidak boleh secara sebagian-sebagian. Masuk sebagian, di luar sebagian, ya. Tidak boleh. Saya KTP Islam, tapi misalnya ada Natalan ikutan ke gereja, ada acara Buddha ikutan, acara Yahudi ikutan, harus totalitas segala hal ya. Nah, para rasul itu dalam menegakkan agama punya pola, punya sejarah, tidak langsung diberikan oleh Allah, tapi melalui perjuangan. Nah, kita menegakkan agama Islam ini harus mengikuti pola Rasulullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selain Rasul, nabi-nabi sebelumnya punya syariat yang berbeda, meskipun sama menegakkan agama, mengajak kepada la ilaha illallah. Tapi pola mereka dan syariat mereka berbeda. Cara sholatnya sama atau beda? Beda antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Terus cara mensucikan najis, kalau zaman Nabi Musa, kalau ada najis di pakaian, itu pakaiannya harus digunting. Itu contoh perbedaan syariat ya. Terus kalau zaman Nabi Ibrahim polanya kan ketika berjuang itu meskipun sendiri langsung menghancurkan berhala, dihancurin semuanya, disisain yang paling gede. Zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad lahir sudah ada berhala belum di Ka'bah? Udah banyak. Itu kan salah satu alasannya Nabi Muhammad diutus, karena orang Mekah sudah melenceng dari agama Nabi Ibrahim. Jadi banyak berhala-berhala yang disimpan di Ka'bah. Itu kan nanti sejarahnya diceritain. Tapi Kanjeng Nabi ketika menerima wahyu itu tidak langsung menghancurkan patung-patung. Ya, nanti ketika sudah futuh, itu kan ada perbedaan pola ya, pola perjuangan. Makanya memahami sejarah Rasul ini penting juga agar kita memahami tahapan-tahapan penegakan agama atau tahapan-tahapan turunnya syariat ya, supaya tahu membaca hadis atau membaca sunnah itu tidak keliru dalam mengamalkan atau mentafsirkan. Karena Rasul kan ada masanya perang, ada masanya Rasul di Mekah, ada masanya Rasul di Madinah, ada masanya Rasul di keluarga,
ada masanya Rasul di medan perang, ada masanya Rasul di pasar. Nah, sementara hadis kan harus jelas konteksnya. Kan ada hadis misalnya bunuhlah orang musyrik, bunuhlah orang kafir itu. Terus kita baca hadis itu sekarang, ada orang kafir lewat. Wah, saya mau ngamalin hadis. Oh, dibunuhlah orang kafir itu. Benar atau salah? Ya salah kalau zaman sekarang mah. Kenapa? Karena bukan masa perang. Mungkin itu hadis misalnya diceritakan atau dibilang ketika Rasul masa-masa perang, seperti itu. Makanya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Dua hal yang harus kita pegang agar kita tidak sesat. Apa saja itu? Satu, kitab Allah. Dua, sunnah Rasul. Hadis riwayat Imam Malik. Nah, kitab Allah dan sunnah Rasul ini diturunkan oleh Allah kepada Rasul itu secara langsung atau berangsur-angsur? Berangsur-angsur, bertahap. Seperti contoh ayat penurunan atau pelarangan khomer, itu bertahap. Nah, dengan mempelajari sejarah Rasul juga kita tahu tahapan dakwah Rasul, tahapan syariah Rasul, ya. Nah, ketika Rasul menerima wahyu tidak langsung syariat semuanya datang. Seperti syariat sholat tahun berapa? Sebelum hijrah atau sesudah hijrah? Itu kan sebelum. Terus syariat adzan itu ketika sudah ada di Madinah, ya. Syariat saum itu tahun kedua hijriah kalau nggak salah. Syariat haji. Nah, itu tidak akan paham kita kalau tidak belajar sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Makanya mana dalilnya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Dan alasannya ada yang tahu? Di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 106. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Quran ini berangsur-angsur agar engkau, yaitu Muhammad, membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan menurunkannya secara bertahap. Wa nazzalnahu tanzila. Di tafsir Jalalain, nazzalnahu tanzila itu ditafsiri syai'an ba'da syai'in ala hasabil masolih. Jadi satu per satu, tahapan demi tahapan sesuai dengan kemaslahatan. Itu ya. Jadi Al-Quran itu bertahap. Kalau dalam tartib nuzul, surat ayat yang pertama turun surat apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Terus surat Al-Alaq, surat Al-Qalam. Itu kan tahapannya. Terus surat Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir. Lalu surat Al-Mudaththir. Lalu surat Al-Fatihah. Nah, itu kan tidak akan paham kalau kita tidak belajar sejarah, ya. Jadi ini sangat-sangat penting. Malah hubungannya dengan iman. Orang yang beriman pasti mau, bahkan pasti melazimkan untuk mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah bagian dari syahadah kita, ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, harus kenal betul-betul. Jadi dari penjelasan tadi kira-kira apa yang kita simpulkan? Kenapa harus belajar sejarah Rasul? Di antaranya agar kita bisa lebih sempurna dalam menguswah atau menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Lalu agar kita memahami sunnah
secara utuh, tidak sebagian, tidak sepotong, tapi full dari awal Rasul lahir, malah sebelum itu ya, sampai bagaimana Rasul menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin ya, memfutuhkan Makkah, memfutuhkan Madinah. Lalu Islam tersebar sampai ke kita, itu kan ada perjuangannya, bukan mudah, bukan hasil duduk saja, bukan hasil mager saja, rebahan saja, tapi harus bergerak, berjuang ya. Terus agar kita paham tahapan syariat, paham tahapan perjalanan Rasul, fase-fase dakwah Rasul ya. Dan juga kalau dikaitkan dari surat Yusuf tadi apa? Supaya kita dapat pelajaran, supaya kita dapat penjelasan, supaya kita dapat petunjuk dan kasih sayang. Lalu kalau di surat Hud tadi, kisah-kisah itu adalah untuk menguatkan hati kita, memotivasi kita, menginspirasi kita, sehingga kita dapat mau itu, dapat nasihat, juga dapat dzikra, peringatan dari kisah-kisah yang diceritakan. Sebagaimana Rasul pun dikisahkan kisah nabi-nabi sebelumnya ya, supaya beliau juga tambah kuat. Ketika itu Rasul diceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun, supaya oh iya ya, ternyata sebelum saya juga berjuang ya. Malah di ayat berapa itu surat Al-Baqarah ayat berapa? 214 kalau nggak salah. 214 ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Itu peringatan keras itu dari Allah. Apakah kamu nyangka bahwa kamu itu masuk surga, akan masuk surga, padahal kamu belum merasakan ya, padahal belum datang kepadamu ya bencana, cobaan seberat orang-orang yang sebelum kamu ya. Jadi kan disinggung orang-orang sebelumnya. Nya cek Sunda nama baheula mah lebih parah ti anjeun gitu kan. Dulu orang dulu itu lebih menderita dari kamu. Kenapa kamu baru segini aja ngeluh? Kenapa baru segini aja sudah minta pertolongan Allah? Gitu kan? Karena kan mereka bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Jawaban Allah bagaimana? Di akhir ayatnya? Ala bukan begitu? Ala inna nasrullahi qarib ya. Pertolongan Allah itu dekat. Itu. Nah, itu mungkin sebagian alasan kenapa kita harus mengkaji sejarah Rasul. Nah, masuk ke dalam bahasan kitab Nurul Yakin ya, mukadimahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah ya. Kita awali kajian kitab Nurul Yakin yang mana sifatnya Allah Ar-Rahmani, Maha Pengasih, War-Rahimi, Ar-Rahimi, dan Maha Penyayang. Nahmaduka ya man awdhahta lana subulal hidayah. Langsung saja terjemah bebas ya. Nahmadu, kami panjatkan puja dan puji. Ya man awdhahta lana subulal hidayah. Kepadamu ya Allah. Man di sini adalah Allah. Wahai dat ya. Bukan orang, wahai orang yang bukan orang kan, tapi kepada Allah yang telah menerangkan, yang telah memberikan penerangan kepada kita semuanya subulal hidayah, jalan-jalan hidayah. Wa azahta an basairina ghasawatal ghawayah, dan telah menghilangkan atau menyingkapkan
kabut kesesatan atau penutup kesesatan. Gisawah itu penutup. Nah, gowayah itu kesesatan. Dari siapa? Dari apa? Anbaso irina. Dari pandangan hati kami. Jadi ada penglihatan hati disebutnya apa? Basiroh. Ya, basiroh. Nah ini kalau tidak diasah, kita tersesat atau melakukan maksiat, pandangan hati akan tertutup. Kalau dilatih basiroh kita dengan ibadah, dengan dzikir, dengan taat Allah Rasul, dengan ibadah, maka akan tajam basirohnya. Contoh Sayyidina Umar dulu, Sayyidina Umar yang waktu khutbah tiba-tiba teriak memperingatkan tentara yang sedang perang, malahan tentaranya itu di negara yang berbeda, di Persia kan. Waktu khutbah di hadapan sahabat tiba-tiba teriak, ya, kalau gak salah memperingatkan untuk tidak turun ke bawah gunung karena di sana ada musuh. Oh naik lagi gitu kalau gak salah. Jadi sahabat pun bingung, kok tiba-tiba neriakin siapa ini Umar, ya. Ternyata dalam pandangan hatinya terlihat ada pasukan muslim yang hampir saja terjebak oleh musuh. Lalu diberi jalan oleh Sayyidina Umar. Itu terdengar sampai ke sana. Ketika pulang pasukan tersebut selamat dan menang, lalu mereka bersaksi, saya dengar teriakan Sayyidina Umar. Bayangkan padahal Umar jauh, belum ada WA waktu itu. Belum ada HP, ya. Itu karena ketajaman basiroh. Nah, yang memberikan kita basiroh ada apa sehingga tahu jalan hidayah itu Allah, ya. Ya minimal kita sadar pentingnya ibadah, pentingnya ngaji, kita mau sholat itu sedikit-sedikit kita belajar membuka mata hati. Karena kalau mata dohir kan gak kelihatan pahalanya, betul tidak? Nah, daripada ngaji mending kerja jelas duitnya kan. Duitnya ada, dohir, mata kelihatan. Tapi kalau ngaji gak kelihatan, ya. Tapi diperingatkan kan di hadis bahwa orang yang ngaji thalabul ilmi itu dinaungi oleh malaikat. Masalahnya malaikatnya kelihatan gak? Enggak masalahnya. Nah, makanya yang menggerakkan itu ya hati, bukan mata. Kalau mata gak kelihatan. Dapat doa dari orang-orang, dapat doa dari hewan-hewan yang ada di darat dan di laut. Ikan-ikan di lautan mendoakan orang yang menuntut ilmu. Terus wanusolli wanusallimu, dan kami membaca salawat dan salam kepada siapa? Alaman kepada, kalau ini baru, siapa? Seorang lelaki arsalta yang engkau sudah mengutus orang tersebut. Syahidan sebagai saksi, wa mubasyiron sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiron dan pemberi kabar buruk. Maksudnya pemberi kabar gembira dengan adanya surga dan ridho Allah. Pemberi kabar buruk dengan adanya neraka dan azab Allah. Siapa? Yang tugasnya mubasyiron wa nadhiron, yang tugasnya syahidan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi salah satu tugasnya adalah sebagai syahid, sebagai saksi. Jadi Nabi tahu siapa yang cinta sama beliau, siapa yang membela beliau, ya. Meskipun jauh di akhir zaman, kalaulah kita cinta sama Rasulullah SAW, Nabi itu tahu, Nabi itu bisa jadi saksi. Terus wada'iyan ilallah, dan sebagai dai itu orang yang mengajak kepada Allah. Biidnihi dengan izin Allah, wasirojan muniro, dan sebagai
lampu yang menerangi. Ini ada di surat Al-Ahzab ya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Salawat dan salam kepada Rasul yang telah diutus sebagai syahid, sebagai mubasyir, sebagai nadhir, dan sebagai da'i, dan sebagai cahaya yang menerangi. Wa alal ashabi, dan salawat salam kepada sahabat-sahabat Rasul alladzina hajaru, yang berhijrah ya, yang berhijrah meninggalkan al-autona, negeri-negeri mereka, tempat-tempat mereka. Kenapa mereka meninggalkan kampung halaman mereka? Yabtaguna minallahil fadla warridwan. Mereka meninggalkan Mekah, meninggalkan kebun yang sudah mereka urus, meninggalkan rumah yang sudah mereka tempati bertahun-tahun untuk mengejar dari Allah Subhanahu wa taala al-fadla, keutamaan, waridwana, dan keridhaan. Siapa itu disebut siapa? Sahabat al-muhajirin. Naon muhajirin teh? Orang-orang yang berhijrah. Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka hijrah bukan mengharap apapun, hanya mengharap ridho Allah, ridho Rasulullah. Kenapa? Ya kelihatan. Kalaulah cuma mengharap dunia, ya tidak akan mau. Karena dunia mereka tinggalkan, rumah mereka tinggalkan, keluarga mereka tinggalkan. Terus selain muhajirin, diberi sholawat dan salam juga adalah al-ansor wal ansori, dan kepada sahabat Ansor. Siapa sahabat Ansor? Alladzina awaw wa nasaru wa badzalu. Alladzina awaw, orang-orang yang memberikan tempat tinggal kepada kaum muhajirin dan menolong kaum muhajirin, menolong Rasulullah. Wa badzalu, dan menyerahkan semuanya. Mereka yang punya harta mereka menyerahkan harta, yang punya rumah mereka menyerahkan rumah. Malah ada yang punya istri lebih dari satu dikasih juga, ditawari muhajirin itu kan. Supaya apa? Li'izazid dini, supaya mengagungkan agama. Ya, jadi merekalah yang dimaksud di situ dalam sejarah adalah orang-orang Ansor, awaw wa nasoru. Terus mereka dilabeli adalah orang yang mukminuna haqqo, orang yang mukmin sebenar-benarnya. Itu teh surat Al-Anfal ayat 74. Wa badalu li'izazidini, dan mereka menyerahkan apapun yang mereka punya untuk menegakkan agama. Ma jama'u, apapun yang mereka kumpulkan. Wa maddaharu, dan apapun yang mereka simpan. Mereka ngumpulin harta udah banyak-banyak, dia dikasih. Sama siapa? Sama muhajirin. Padahal gak kenal, sebelumnya tidak kenal. Mereka menyimpan harta banyak-banyak, ternyata datang sahabat Rasul, dikasih. Coba, kita sudah begitu belum sama teman kita yang seakidah? Ya, kadang kita kalau ngasih suka hitungan, boro-boro sama teman, kadang sama orang tua saja kita hitungan. Sama guru, sama pimpinan kita, apa yang kita sudah korbankan? Sama pesantren, ya? Apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita serahkan? Nah, ini harus jadi pengingat untuk kita. Jadi dulu ada kaum Ansor, ada kaum muhajirin. Dua-duanya dapat sholawat dan salam. Nah, mungkin itu saja untuk awalan, ya. Kita cukup sampai mukadimah. Nanti insya Allah dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Jadi tangkap ya,
tadi kenapa kita harus belajar sejarah Rasul. Kita harus merasa penting, kita harus mewajibkan diri kita apalagi sebagai penuntut ilmu untuk paham dan lebih kenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sekali lagi sebagaimana di awal ya pengetahuan kita terhadap Rasul kalah tenar sama artis-artis, sama artis Korea, ya, sama artis-artis dangdut, sama artis-artis sinetron. Jangan sampai, atau sama artis-artis YouTuber. Padahal yang nyelamatin kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, al-afu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.